Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika bersama Ustazah Heni dalam materi operasi hitung aljabar bagian penjumlahan dan pengurangan. Ya, Anandaku solih dan solihah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bentuk dan unsur-unsur aljabar. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung aljabar, yaitu bagian penjumlahan dan pengurangan. Pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membahas tentang perkalian dan pembagiannya. Jadi operasi hitung aljabar ini kita bagi menjadi dua bagian atau dua kali pertemuan ya. Oke, kita langsung saja lihat ilustrasi berikut untuk bisa memahami bagaimana cara menjumlahkan atau mengurangi bentuk aljabar. Oke. Tentunya kalian pernah mendapatkan ini tuh di TK atau di PAUD atau di kelas 1 ya. Nah, di sini ada 3 keranjang apel, ditambah 2 keranjang apel, maka hasilnya adalah 5 keranjang apel. Betul begitu? Iya. Nah, ini juga bisa kita pakai sebagai ilustrasi untuk bentuk aljabar. 1 keranjang apel ini kita misalkan sebagai A, karena kita tidak tahu di dalam keranjang ini ada berapa banyak apel, begitu? Nah, berarti untuk yang sebelah sini ada berapa banyak A? 1, 2, 3, ada 3A kan, maka ini kita tuliskan menjadi 3A. Nah, berarti ditambah di sini ada berapa banyak keranjangnya? Ada 2, berarti ini A, ini juga A, jadi 2A gitu ya. Nah, berarti ada berapa banyak si A-nya? 3 ditambah 2, 1, 2, 3, 4, 5, karena penjumlahan ada 5 keranjang apel. Nah, 1 keranjang apelnya kita misalkan sebagai A, maka isinya adalah 5A. Begitu, itulah aljabarnya, bentuk aljabarnya ya. Nah, kita lihat. Nah, tadi seperti yang Ustazah bilang bahwa 3 keranjang apel adalah 3A, kemudian ditambah dengan 2A, hasilnya adalah 5A. Begitu ya. Jadi nanti ketika kalian menjumlahkan bentuk aljabar, kalian cukup menjumlahkan koefisiennya saja. 3 ditambah 2 sama dengan 5, berarti 5A, begitu. Oke, next kita lihat ilustrasi berikutnya. Ada 4 keranjang mangga. Satu keranjang manggahnya kita misalkan sebagai M, kemudian itu ada 1 keranjang mangga dikurangi 1 keranjang mangga, maka hasilnya 3 keranjang mangga. Oke, kita lihat. Nah, kan di sini ada 4 keranjang mangga, maka 4M dikurangi 1 keranjang mangga 1M, atau kita bisa menulisnya M saja. Jadi kalau dalam aljabar 1 itu tidak ditulis. Bukan berarti tidak ada ya, tapi tidak ditulis. Sama dengan 4 kurangi 1, 3M gitu. Bisa difahami? Oke, insya Allah bisa ya. Kita lihat ilustrasi berikutnya. Ada 3 keranjang semangka ditambah dengan 2 keranjang semangka ditambah dengan 4 buah semangka. Ini berbeda ya. Ini ada keranjang semangka 3, kemudian ada 2 keranjang semangka ditambahkan dengan 4 buah semangka. Mana yang bisa kalian jumlahkan? Betul, keranjang dengan keranjang lagi ya, karena dia si keranjang ini dengan keranjang ini dengan keranjang ini tuh sama jumlahnya, sama bentuknya, maka bisa kita jumlahkan atau kita bisa menyebutkannya, oh ada 5 keranjang semangka ditambah dengan 4 buah semangka, gitu ya. Nah, seperti ini. Karena kita tidak tahu jumlah di dalam semangka, di dalam keranjang ini ada berapa semangka, jadi kita nggak bisa langsung menyebutkan, oh ada 50 semangka misalkan, nggak bisa gitu ya, karena di dalam keranjangnya kita belum tahu pasti ada berapa banyak semangkanya, maka kita akan menyebutkannya 5 keranjang semangka dan 4 buah semangka, begitu ya. Atau di dalam bentuk aljabar semangkanya kita misalkan sebagai S, 1 keranjang semangkanya, maka bagian ini ada 3 keranjang semangka atau 3S ditambah dengan 2S ditambah dengan 4 ya. 4 buah semangkanya nggak pakai S. Kenapa? Karena ini udah jelas si jumlahnya itu ada 4 buah semangkanya ya. Nah, berarti yang bisa kita jumlahkan yang mana? Yang ini saja ya. 3S tambah 2S, 5S ditambah dengan 4, begitu. Bisa dipahami? Insya Allah ya. Oke, kita lihat ilustrasi berikutnya. Ada berapa keranjang apel? 6 keranjang apel ditambah dengan 4 keranjang mangga sama dengan, kita bisa menyebutkannya gimana nih kalau dijumlahin?
Apakah jadi 9 keranjang apel dan mangga? Tidak ya, kita tetap menyebutkannya ada 6 keranjang apel dan 4 keranjang mangga, gitu ya. Kalau kita tuliskan di dalam bentuk aljabarnya, apelnya kita misalkan A, kemudian manggahnya kita misalkan M, jadi 6A tambah 4M sama dengan tetap 6A ditambah 4M. Tidak jadi 10 AM gitu, enggak ya. Jadi karena di sini si mangga sama si apelnya ya tentu saja berbeda. Tuh. Oke, next. Itu ada 2 keranjang apel, 3 keranjang semangka ditambah 4 keranjang apel. Mana kira-kira yang bisa kita jumlahkan? Betul, keranjang apel dengan keranjang apel saja ya. Berarti ada 6 keranjang apel ditambah dengan 3 keranjang semangka. Gitu. Apakah ini masih bisa dijumlahkan? Tidak bisa karena mereka berbeda jenisnya gitu. Jadi kita bisa menyebutkannya 6 keranjang apel dan 3 keranjang semangka. Atau kalau kita ubah ke dalam bentuk aljabar, 2A ditambah 3S ditambah 4A sama dengan 2A dan 4A nya kita jumlahkan 6A ditambah dengan 3S gitu. Bisa dipahami sampai sini? Insya Allah bisa ya. Oke, kita lihat ya berikutnya. Pada intinya kita hanya bisa menjumlahkan atau mengurangi keranjang semangka dengan keranjang semangka, keranjang mangga dengan keranjang mangga, dan keranjang apel dengan keranjang apel. Artinya di dalam aljabar kita hanya bisa menjumlahkan atau mengurangi suku-suku yang sejenis saja. Nah, tadi berarti semangka dengan semangka itu sejenis, mangga dengan mangga itu sejenis, apel dengan apel itu sejenis gitu ya. Oke, ingat, suku sejenis adalah suku dengan variabel atau huruf yang sama dan pangkat variabel yang sama. Ingat ya, suku sejenis itu variabelnya sama, pangkat variabelnya juga sama. Apa itu variabel? Yang huruf itu ya, atau konstanta dengan konstanta itu sejenis. Kita lihat langsung bentuk aljabar. Sederhanakanlah bentuk aljabar berikut. Kita perhatikan di sini apakah 2A dan 5A itu sejenis? Ya, mereka hurufnya sama, yaitu sama-sama A. Apakah pangkatnya juga sama? Betul, sama ya. Ini 1 pangkatnya, yang ini juga 1 ya. Berarti kita hanya perlu menjumlahkan 2 tambah 5, 7, A-nya ditulis ulang gitu ya. Bisa dipahami ya insya Allah. Kita lihat yang bagian keduanya. 10X dengan dikurangi 12X. Kita lihat apakah mereka sejenis? Ya, variabelnya X, pangkat variabelnya juga atau pangkat X-nya juga 1. Berarti 10X dan negatif 12X ini sama ya, atau sejenis. Berarti kita hanya perlu mengurangi 10 dengan 12. Hasilnya negatif 2, X-nya tinggal kita tulis ulang. Begitu. Nah, kita lihat di sini ada 3 suku ya. Kalau yang soal sebelumnya, yang ke-1 dan ke-2 itu hanya 2 suku. Kalau ini ada 3 suku, 1, 2, dan 3. Berarti mana yang bisa kita operasikan? Lihat yang sejenis. Mana yang sejenis? 3 dengan 8, betul. 3 dengan 8 tinggal kalian jumlahkan nantinya. Nah, sebelumnya karena negatif 2P ini nggak ada temennya, kita tulis ulang. Negatif 2P. Hasil dari 3 tambah 8 itu positif 11, maka jadi ditambah 11. Bisa dipahami? Oke, sudah ulang ya. Oke, yang sejenis itu 3 dengan 8. Berarti 3 ditambah 8 nanti yang dioperasikannya. Nah, negatif 2P dia nggak punya teman. Kalian tulis ulang negatif 2P-nya, kemudian kalian operasikan 3 tambah 8. 3 tambah 8 itu positif 11, maka hasilnya ditambah 11. Negatif 2P ditambah 11. Nah, ini sudah tidak ada yang sejenis lagi, berarti sudah tidak usah dioperasikan. Gitu ya. Kita lihat bagian keempat. Apakah ada yang sejenis? Ada. Siapa dengan siapa? Negatif 3M, betul, dengan negatif 6M. Nah, berarti yang gak ada temennya, negatif 2N dengan negatif 4, kita tulis ulang. Negatif 2N dikurangi 4. Operasikan negatif 3M dikurangi 6M. Negatif 3 kurangi 6, negatif 9M. Nah,
gitu ya, itu hasilnya. Nah, tapi ada estetika kepenulisannya. Biasanya si hurufnya itu berurutan, M dulu baru N dulu. Nah, seperti yang ini ya. Jadi negatif 9M-nya ke depan dikurangi 2N dikurangi 4 begitu ya. Kalaupun begini nanti insya Allah betul ya kepenulisannya. Tapi kalau misalkan nanti soalnya itu pilihan ganda, kalian harus menyesuaikan. Karena biasanya kepenulisannya itu, aturan kepenulisannya itu lebih baik itu mengurutkan si variabelnya dari alfabet yang lebih dulu. Misalkan M dengan N berarti siapa dulu? M dulu gitu ya, yang tuliskan. A dengan B berarti A dulu yang tuliskannya. Oke, next ya. Kita lihat bentuk yang lebih kompleks lagi. Di sini ada 3x pangkat 2 dikurangi 6x ditambah 2x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 9. Kita lihat siapa yang sejenis dengan siapa dulu. Nah, pertama 3x pangkat 2, dia sejenis dengan siapa? Betul, dengan 2x pangkat 2. Kita operasikan. Di depan 2x pangkat 2 adalah tambah, berarti kita tinggal menjumlahkan. 3 ditambah 2, 3x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 2. Hasilnya 3 tambah 2 sama dengan 5. 5x pangkat 2. Gitu ya. Nah, yang berikutnya ada lagi kah yang sejenis? Ada. Negatif 6x dengan 2x. Nah, kita tuliskan negatif 6x ditambah 2x, berarti tinggal kita tambahkan negatif 6 ditambah 2, negatif 4x. Oke, hasilnya yang ini dan yang ini dituliskan di sini ya, dituliskan di sebelah sini gitu. Oke, kita tuliskan 5x pangkat 2. Nah, karena hasil yang ini negatif berarti jadi dikurangi 4x dikurangi 9. Ini kurangi 9 dari mana ini ya? Sisa, dia nggak punya teman, jadi ditulis ulang dikurangi 9. Nah, maka hasil dari menyederhanakan bentuk aljabar yang ini adalah 5x pangkat 2 dikurangi 4x dikurangi 9 begitu. Oke, next. A pangkat 2 dikurangi 2AB ditambah 4B pangkat 2 dikurangi 3AB dikurangi 2B pangkat 2. Mana yang sejenis? Iya, negatif 2AB sama negatif 3AB. Kita operasikan. Berarti negatif 2AB dikurangi 3AB. Nah, tinggal operasikan yang koefisiennya saja. Negatif 2 dikurangi 3, negatif 5AB. Oke, itu hasilnya. Kemudian yang lainnya 4B pangkat 2 dengan negatif 2B pangkat 2. Berarti 4B pangkat 2 dikurangi 2B pangkat 2. Berapa hasilnya? 4 dikurangi 2, 2. Jadi 2B pangkat 2. Mana yang tidak tertulis? A pangkat 2. Tuliskan A pangkat 2 di depan. Sesuai urutannya ya. Pangkat 2. Nah, kemudian yang ini dituliskan karena dia negatif hasilnya, maka jadi dikurangi 5AB. Karena ini hasilnya positif, maka menuliskannya itu, nah 2B pangkat 2-nya ditambah. Kenapa ditambah? Karena hasil yang 2B pangkat 2-nya dia positif ya. Oke, jadi hasilnya A pangkat 2 dikurangi 5AB ditambah 2B pangkat 2. Oke, gitu. Nah, itu untuk contoh-contoh soal cara mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan aljabar. Kalian ingat pokoknya kalau yang pengurangan dan penjumlahan aljabar itu harus yang suku-suku yang sejenis. Kalau tidak sejenis, mereka tidak bisa dioperasikan. Apa itu suku yang sejenis? Suku yang sejenis itu harus yang variabelnya sama atau hurufnya sama, pangkat hurufnya juga mesti sama, atau konstanta dengan konstanta. Konstanta itu apa? Yang angka saja dengan angka saja ya, gitu. Oke, kalau sudah dipahami, untuk latihan soal mandiri bagi yang mempunyai buku paket silakan kerjakan soal halaman 81 latihan soal 1 bagian A nomor 1. Nah, ini yang bagian A ini pilihan ganda ya. Nah, untuk yang keduanya halaman 81 latihan 1 bagian B nomor 1 dikerjakan A, B dan C-nya ini esai ya, bukan pilihan ganda yang keduanya. Yang ini PG, yang ini esai. Nah, bagi yang tidak memiliki silakan buka slide berikutnya. Oke, yang ini ya. Nah, jadi soal yang ini tuh pilihan ganda, yang A, yang B-nya itu isian ya, isian esai gitu.
Jadi soalnya totalnya ada 4. Silakan nanti dikerjakan mandiri ya, tidak usah dikumpulkan. Kalau ada yang belum memahami, silakan boleh hubungi ustazah ya. Ustazah nggak ngerti, pengen dijelaskan ulang misalkan, boleh hubungi aja ustazah via WhatsApp ya. Begitu anandaku soleh dan solihah yang bisa ustazah sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf sekali kalau selama pembelajaran dengan ustazah kalian mungkin ada yang kurang mudah difahami ya, karena mungkin kondisi ya bagaimana belajar secara video kita nggak bisa interaktif, pembelajarannya hanya satu arah ya. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kita bisa segera belajar secara tatap muka, begitu ya. Terima kasih untuk perhatian, kesungguhan belajar, dan tetap semangat belajarnya. Jangan menyerah meskipun keadaan tidak ideal untuk belajar, begitu ya. Doa ustazah senantiasa menyertai insyaallah. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.